Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank sekunder. Pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBYB, keenam BBKP, ketujuh PNBS, ke-8 PNLF, ke-9 PNBN, ke-10 PANIN, ke-11 CEPIN, dan terakhir BNI. Langsung saja, kesan pertama ada BJTM yang ditutup di harga 590 menguat tipis 0,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, BJTM belum kemana-mana. BJTM tuh masih berpeluang kalau ISG-nya lanjut koreksi ya. Mungkin ISG-nya turun ke sekitaran 6.900, berarti turun 2%-an atau 3%-an. BJTM tuh berpeluang ya turunnya sekitar 5-8%. Biasanya seperti itu ya, tapi nggak selalu. Nah, ya sekitaran 550 itulah, itu maksimalnya. Tapi daripada trading di BJTM, mending skip. Tapi kalau Bapak Ibu mau sabar menunggu atau nyangkut dividen, ya average down di 580, 590. Habis itu kalau misalnya nanti ISG ada koreksi cukup dalam ke area 6.800-an, atau 6.900-an. Bapak Ibu average down aja di 550, udah diemin aja, tunggu nanti naik. Karena gambaran saya untuk sektor finance ini ya, terutama BJTM itu berpotensi nutup gap dividennya tahun ini. Karena kemungkinan besar ya, rumor kalau The Fed akan memotong suku bunga sebelum pemilu Amerika. Nah, itu biasanya berdampak juga ke Indonesia. Nanti Indonesia pemotong suku bunga berdampak ke sektor-sektor finance itu. Jadi seperti itu. Yang penting sabarlah kalau Bapak Ibu mau ya. Yang sudah dapat dividen kan ya tinggal average down. Kalau mau cepet dapat balik profitnya kembali rebound. Gitu aja ya. Untuk BJTM kalau untuk trading cepat skip aja, sekarang gak ideal, masih banyak saham yang lain yang menarik daripada BJTM. Tapi kalau Bapak Ibu bingung, saya mau lengket di BJTM dan juga nyangkut karena dividen atau nyangkut lama, average down aja kalau memang ada dana. Kalau nggak ada dana, yang penting ya sabar. Harusnya kalau di bawah 600, 620 itu harga masih oke lah untuk di hold, untuk bisa dapat profit karena ada berpotensi nutup gapnya nih di 675, 680, bahkan mungkin 700 bisa. Ya, mudah-mudahan untuk BJTM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BJBR yang ditutup di harga 1195, terkoreksi 0,82%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Nih kita lihat BJTM tadi gimana broker summary-nya. Ada akumulasi tapi tipis. Kalau BJBR masih ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. BJBR belum kemana-mana, masih sideways dan bahkan ada double top. Belum pasti ya, tapi sinyal double topnya ada. Dan kalau misalnya memang jebol 1170-nya, EMA 200-nya nggak dalam juga sih sebenarnya, turunannya itu paling 7%-an. Ya 1100 itulah maksimal kalaupun turun. Jadi nggak jauh juga dia turun. Kalau Bapak Ibu mau kumpulin aja dulu, sabar ya. Kalau nyangkut mau dapat dividen karena dia Mei akan bagi dividen. Kalau misalnya koreksi dulu, April ini menarik. Biasanya sih tahun lalu di 14 April. Tapi sekarang belum ada pengumuman dividen ya. Kita lihat aja lah nanti. BJBR, tapi kalau Bapak Ibu mau yang trading cepet, profit cepet, swing pendek dapat profit di atas 5%, ya jangan BJBR. BJBR ini susah. Profitnya yang pendek. Paling 3%, maksimal 4%, jarang sampai 5%. Nggak ideal kalau untuk trading ya BJBR. Tapi kalau Bapak Ibu mau disimpan, hold aja, simpen, ya nggak masalah gitu. Ya, saat ini kalau saya skip aja, masih banyak saham lain yang menarik. Contohnya misalnya ya, kalau sektor finance, Big Bang itu lebih bagus daripada beli BJBR saat ini. Big Bang lebih rekomendasi, terserah mau beli yang mana. Kumpulin aja dulu kalau koreksi. Nggak jauh lagi koreksinya nggak jauh lagi koreksinya untuk Big Bang. Nah, daripada BJBR maksa gitu ya. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau suka BJBR silahkan juga. Tapi spare profitnya tuh nggak jauh, nggak tinggi kalau belum saatnya. Paling sideways pendek gitu. Untuk BJBR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRIS yang ditutup di harga 2.480, terkoreksi 2,74%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya BRIS di distribusi. Langsung saja ke tekniknya BRIS. Turun dulu lah ya. Besok bisa rebound nggak? Bisa. Tapi ya kita lihatlah kondisi ISG.
Kalau ISG-nya bisa swing atas, mungkin BRIS bisa swing atas, tapi nggak jauh kayaknya ya. Kalau kondisi sekarang, maksimal kalau menurut saya dia 2.550 itu aja. Ya paling 2%-an, 3%-an maksimal. Dan lebih condong arah BRIS swing low dulu. 2.200 arahnya. Ya, itu lebih menarik kalau dia swing bawah dulu. Ya, kita lihat kalau dia turun 10% itu menarik. Kalau sampai 20% mungkin nggak. Mungkin, tapi itu maksimal penurunannya tahun ini. Berarti 8 bulan ke depan tuh maksimal bottomnya 2000 EMA 200-nya. Itu maksimal. Tapi menurut saya sekitaran 2200 bisa mantul. Wait and see aja untuk BRIS, tunggu di bawah sedikit lagi. Gimana ceritanya kalau nanti ternyata nggak turun dia dari breakout? Ya lihat di 2500. Kalau di atas itu boleh. Kalau nekat beli ya silahkan. Kalau false break jual dulu atau average down di bawah. Udah gitu aja. Banyak strategi mencari profit ya. Nggak hanya satu strategi, dua strategi. Ya banyak cara. Jadi seperti itu. Ya, untuk BRIS langsung saja ke selanjutnya. Ada Agro yang ditutup di harga 258 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di box semuanya Agro didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Agro, waduh, bisa jebol juga nih 256-nya ya. Jebol itu 230 220 nih untuk Agro. Tapi kita lihat aja nanti ya. Kalau menurut saya kalau ISG besok koreksi, Agro jebol 256, 254 turun. 220, 230 itu peluang besar ke situ arahnya. Dan pola imported shoulder-nya gagal. Ini sudah dipastikan. Lebih condong. Kalau besok koreksi lanjutan, jebol tuh 256, 254 ke bawah. Ini sudah false break. Jadi dia bisa swing bawah dulu. Cukup dalam bisa swing bawahnya. Yaitu tadi 220, 230 bisa ke situ. Jadi hati-hati. Ya kalau ada yang kebeli di 258, kalau mau pakai stop loss saja misalnya toleransi 250 atau 248. Berarti sekitar 3%-an lah cut loss-nya. Atau ya di bawah 254 tuh sinyal jelek lah. Kalau menurut saya loh ya. Jebol itu buang aja dulu. Itu. Untuk Agro langsung saja ke selanjutnya. Ada BBYB yang ditutup di harga 260. Menguat 3,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya BBYB hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikannya. BBYB belum, menurut saya belum. Di bawah 280 masih bisa follow dead cat bond. Besok bisa naik mungkin. Bisa, kita lihat aja lah besok. Tapi technical rebound hari ini itu kayaknya nggak terlalu kuat. Tapi lihat besok tiba-tiba buying power kuat bisa aja seperti itu. Lihat juga IHSG, kalau IHSG rebound oke. Ya di atas 0,5% aja atau 0,6%, 0,70% tuh cukup strong dia rebound, bisa rebound. Tapi kalau ISG-nya susah rebound bisa balik arah nih BBYB. Ya bisa false break, bisa jebol 260 ke bawah. 230 tuh arahnya berpeluang ya. Mungkin 230 200 itulah. Kalau saya lebih ke skip aja dulu untuk BBYB ya. Seperti itu aja, atau lihat besok kalau memang ada buying power ya masuk untuk BBYB. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBKP yang ditutup di harga 72, terkoreksi 1,36%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibaca semuanya BBKP ada distribusi. BBKP skip aja dulu. Nggak menarik kayaknya. Wah iya nggak menarik. Biarpun candle seperti ini kan karena kemarin tuh open gap down tarik naik. Kondisi sekarang menurut saya belum menarik. Di bawah 80 jangan dulu. Mending sekalian nunggu di bawah. Nunggu dia di area 60 aja. Boleh nggak sih beli nih kalau nekat? Misalnya saya stop loss kalau dia jebol 70 karena itu kan bisa jadi support kuat angka genap 70. Ya silahkan kalau punya strategi seperti itu. Nggak ada yang salah kok di market nih. Banyak cara, banyak strategi untuk mencari profit. Ya tergantung Bapak Ibu. Ya seperti itu. Untuk BBKP kalau saya lebih skip, masih banyak beberapa saham yang menarik. Mending saham-saham komoditas deh. Yang koreksi-koreksi tipis, Antam, Inco, MDKA, RBRMS, terus apa lagi ya? Pokoknya saham-saham lihat lah, atau saham-saham emas, oil, Elsa di berapa tuh? Coba lihat Elsa. Nah, koreksi-koreksi tipis ini malah menarik menurut saya daripada BBKP. Tapi ya kalau suka BBKP kan boleh silahkan. Tapi saat ini menurut saya kondisinya kurang bagus. Jadi seperti itu aja untuk BBKP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBS yang ditutup di harga 50. Ini nggak perlu dianalisa ya. Belum kemana-mana. Tuh. Asing juga belum beli. Masih tipis-tipis. Broker semarinya PNBS. Sama aja antara akumulasi dan distribusi. Ini kayaknya crossing-crossing barang. Skip aja dulu lah untuk PNBS. Masih di 50. Tunggu di 5556 lah.
atau sekalian 60 karena kalau memang ditarik naik tuh lebih dari 60. Jadi 60 tuh level yang harusnya ditembus oleh bandar nanti kalau dia mau ke 80 kan harus lewat 60. Tunggu di atas saja, lebih aman. Ya, seperti itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PNLF yang ditutup di harga 298 menguat 1,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di broker kemarinnya PNLF ada distribusi. Nah, PNLF sih menarik. Kenapa? Karena dia itu lagi sideways. Kalau menurut saya kecil kemungkinan jebol 280. Kalau jebol auto aja dulu lah. Kalau mau pakai stop loss lah. Nih sudah saya gambar. Ini support pertama, nih support 2-nya harus dijaga. Dia sempat breakout yang jadi resisten. Ini tutup aja. Anggap aja resisten. Ini support lah. Tulis gitu aja ya. Biar lebih pas. Nah, ini kalau menurut saya lebih condong ke atas. Jadi kalau ISG-nya masih bisa sideways, besok misalnya ISG rebound, bisa rebound tuh. Untuk PNLF bisa condong tembus 300, dia minggu ini bisa berpeluang ke 330 atau minggu depan dengan catatan ISG rebound. ISG jangan koreksi jebol 7100. Ada peluang. Tapi kalau ISG-nya jebol 7100 mungkin false break juga nih PNF. Kalau Bapak Ibu mau hot, boleh nggak sih di hot? Bapak Ibu average down aja nanti di area ini ya. Nih saya kasih tapi disclaimer ya, harus sabar di 260. Dah average down, sabar tunggu. Nanti ada potensi dia tembus juga. Kalau menurut saya ini menariknya dia di area ini. Kalau di grup Borneo Trader tuh saya suruh beli di 284 kemarin, 280 saya suruh spike buy, targetnya ya 320. Hari ini kesentuh ya. 312 ya belum. Target saya tuh 320. Hari ini tuh dia tembus 312 tuh. Kalau beli di 290 aja ya. Atau 286 lah. Hari ini dapat profit 7% atau ya jelek-jeleknya pasang trailing stop, false break, ya dapat 4%, 5% bungkus kalaupun memang seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk PNF. Boleh beli nggak harga sekarang? Jauh dari supportnya 280, mau nggak cut loss? Kalau mau average down ya boleh aja beli harga sekarang. Siapa tahu momentumnya besok dia tembus 300 digas sampai 320. Itu menarik menurut saya. Kalau bisa minggu ini 2 hari ke depan tembus 300. Cukup bagus untuk minggu depan. Ya, catatannya minggu ini di atas 300 harus bergerak. Seperti itu aja untuk PNLF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PNBN yang ditutup di harga 1115 menguat 1,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau bukan semuanya PNBN di distribusi. Langsung saja katanya PNBN false break juga, sideways di bawah. Kalau untuk naik lagi kayaknya susah. Kalau menurut saya susah dia naik 1150. Kalaupun rebound paling 1150. Itu aja analisanya untuk PNBN. Ya, susah dia naik kalau lebih dari 1150. Gimana kalau yang nyangkut area atas sideways? Sabar aja. Maksud saya susah dia menembus itu untuk tren jangka pendeknya. Ya, mau lihat dulu ISG. Tapi seminggu ke depan atau 3 hari ke depan, 2 hari ke depan itu susah dia menembus 1150. Kemungkinan walaupun rebound terbat untuk PNBN. Ya, seperti itu aja. Untuk PNBN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Penin ya ditutup di harga 885 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibakar semuanya Penin di distribusi. Langsung saja ke teknikannya Penin. Kalau dia swing low besok rebound sih menarik nih. Penin kita lihat aja. Besok rebound menarik. Bisa sampai 940, 950 lah. Ya ada potensi mungkin di 4%-an profitnya. Asalkan besok rebound. Kalau besok koreksi ya udah sinyal ke 850, 840. Ya, harus rebound dia besok untuk Penin. Ya, kalau mau spek buy, cut aja jebol 880. Mungkin di 870, 3% udah. Ya tergantung Bapak Ibu. Kalau mau di hot lebih lama boleh nggak sih Penin? Ya silakan juga. Nggak ada salah. Asal tahu aja fundamentalnya seperti apa. Tapi ya saham yang penting aman-aman aja. Itu nanti pasti balik juga. Seperti itu aja ya. Untuk Penin kalau saya perhatikan besok aja. Kalau memang oke, buying power kuat, beli ya. Karena ada potensi upset tuh sekitaran 4%-an kalau rebound 2 hari ke depan. Tapi disclaimer ya kalau rebound. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Covin yang ditutup di harga 505 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Covin di distribusi. Langsung saja ke teknikannya Covin. Ini gambar ulang aja. Wah, kondisi seperti ini di atas 500 sih masih oke lah. Jebol itu menurut saya jebol 496 pertimbangkan out dulu aja kalau mau jual. Nanti buyback di sekitaran. Wah, nggak jauh juga sebenarnya dia nih turun. Kalaupun koreksi ya 460. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau menurut saya mending jual dulu lah. Kalau jebol 4
96, 494, 490, nanti baru buyback di 460, 450. Untuk Chopin besok gimana? Mudah-mudahan rebound lah. Kalau dia 2 hari ke depan bisa tembus 520-nya cukup menarik ya. Tembus 520 aja tutup di atas itu cukup menarik 2 hari ke depan, kita lihat dulu. Ya, kalau menurut saya kalau Bapak Ibu nekat karena ini perubahan praksi harga, kalau dia jebol 500 kan berubah praksi harga, buang dulu aja. Tapi disclaimer kalau mau di hot ya bisa average down di 460. Tapi kembali lagi keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Untuk Chopin langsung saja ke saham terakhir. Ada BNI yang ditutup di harga 262 menguat 2,34%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya BNI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNI, wah ini cukup bagus. Dia break dan kalau Bapak Ibu perhatikan dia ini konsisten bagi dividen juga ya. Dan dividennya tahun ini cukup bagus. Di 10 per lembar saham dengan harga sekarang berarti 3% dividennya ya. Besok ex-date. Berarti Bapak Ibu yang beli hari ini dapat dividen besok. Dividen trap ya dividen trap 3%. Coba hitung kalau dividen trap. Wah, balik lagi ya ke 250. Ya nggak masalah lah. Kalau menurut saya BNI tahun ini gas ke atas. Tunggu waktu. Dividen trapnya akan ditutupnya segera 1-2 bulan ke depan. Pokoknya ya habis setelah ISG koreksi selesai rebound BNI rebound. Tutup gap. Dan jauh arahnya. Kalau pandangan saya 300 tuh bisa lewat tahun ini. Tapi disclaimer ya untuk BNI. Seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.